Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di hari ini, hari Selasa 8 April 2025. Seperti biasa kita akan kembali untuk memetakan satu hari ke depan di beberapa pair utama. Ada XAUUSD, Bitcoin, Euro USD, Pound Sterling, Indeks, dan lain-lain. Nanti kita akan coba untuk melihat bagaimana kondisi terkininya, kemudian bagaimana potensi dan probabilitas untuk satu hari ke depan ya. Baik, sebelum kita lanjut, kita akan mereview yang sudah kita analisakan satu hari kemarin. Mudah-mudahan teman-teman yang mengikuti mendapatkan profitnya, mendapatkan limpahan profit yang dari yang sudah kita lakukan satu hari kemarin dari XAUUSD. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan share videonya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru kami. Jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya. Kita akan mulai dari gold dulu dah. Dari XAUUSD satu hari kemarin kita analisakan dengan kondisi seperti ini ya. Mungkin yang sudah mengikuti dari kemarin pasti sudah mengetahui ya. Yang pertama kita perkirakan ya, dari pergerakan awal. Dari pergerakan awal kita perkirakan akan kembali bergerak naik ya. Tentu dengan menempatkan area uji resisten di sana di kisaran 3054. Silakan dicek kembali satu video kemarin yang sudah kita analisakan di pagi hari kemarin. Dengan menempatkan area uji resisten, maka untuk menempatkan posisi buy harus diuji dulu di area resisten. Ketika mampu ditembus, kemungkinan market akan kembali bergerak naik. Sebaliknya, saat berada di resisten tidak mampu ditembus dengan baik, justru penolakan yang ada dan diikuti oleh konfirmasinya, maka harus mengikuti kecenderungan yang ada. Sekalipun awal kita perkirakan bergerak naik, tentunya menempatkan posisi juga kita letakkan lebih jauh dari area resisten. Artinya kita uji di area resisten. Sementara untuk area bearish ini karena kecenderungan masih berada di tren turun ya, sekalipun akan memantul ke atas tetapi masih berada di jajaran baris turun. Kita menempatkan posisi sell cukup dekat dari running yang kemarin yang masih berjalan di kisaran 3045. Kita menempatkan posisi sell di 3034.73 ya. Ini koreksi atau koreksi ya, kemarin mungkin kegeser, jadi kita tempatkan untuk posisi selnya 3034.73. Nah, ini posisi sell yang kita tempatkan di 3034.73 dengan target pertama cukup di 3025.58 ya. Sementara target yang kedua kita kasih highlight di sana sebagai tanda juga area uji bearishnya. Target kita tempatkan yang kedua di 3015.82. Kalau kita perhatikan dari pergerakan awal ya, setelah kita menempatkan posisi, maka kecenderungan lebih dominan sedikit ke bawah. Ya, terbukti dengan posisi sell ini langsung tersentuh di satu candle merah dengan satu target langsung tercapai dengan baik ya. Sudah lebih dari cukup untuk satu target. Ini ada 700-an, lebih dari 700, bahkan kita lebihkan ya sekitar 800-an. Kenapa? Karena memang dari pergerakan awal, dari historinya juga menunjukkan range yang cukup panjang sehingga kita targetkan lebih di sana. Kemudian sempat koreksi ya, mau bergerak naik lagi, kemudian ditolak kembali ya. Setidaknya dari pergerakan yang ada kita sudah mendapatkan satu target
yang cukup signifikan ya. Bahkan target itu bisa untuk 1 hari sebenarnya ya. Kemudian selebihnya tentu kita akan memperhatikan, area uji bearish yang kita tandai dengan highlight warna oranye di sana. Ya, bukan kita serta-merta menempatkan lagi ketika sudah tercapai satu targetnya ya, tetapi perlu diperhatikan ketika pergerakan masih belum mampu menembus area ujinya, maka kemungkinan masih akan memantul kembali ke atas. Sehingga di atas diuji di area resisten, di bawah ada supportnya di sana. Kalau ini dilewati dengan signifikan, maka berpeluang atau kemungkinan besar akan cenderung bergerak turun. Area jenuh kita perkirakan di 2975 ya, kita perkirakan di area supportnya di 2975. Kalau kita perhatikan berada di 2975 sudah mulai ada penolakan ya, sekalipun ada lebih sedikit, tetapi berada di area ini berada di titik jenuhnya dan kembali memantul. Dari XAU kita masih bisa mendapatkan 2 potensi yang signifikan, satu dari posisi sell yang awal, yang kedua setelah break dari area uji bearishnya. Kemudian dari pair lain kita lihat di Euro USD. Di Euro USD kita perkirakan akan kembali bergerak memantul ya, setelah naik kemudian akan memantul kembali sampai di area supportnya dan kemudian akan kembali naik. Kalau kita lihat dari pergerakannya ya, bergerak turun, ini kecenderungannya masih turun, namun berada di area supportnya mulai ditolak sehingga berpeluang kembali naik. Prioritas karena ini akan bergerak naik, kita menempatkan posisi buy di 1.09504 ya, 04 atau 03 di sini. Yang awal kita tempatkan di 1.09504. Ya, kemudian untuk titik target pertama kita tempatkan di 1.09772. Kebetulan ya, ini kebetulan untuk euro tidak ada perlawanan yang signifikan setelah tersentuh posisi buy langsung melesat ke atas, bahkan target bisa tercapai 2 sekaligus ya. Mungkin teman-teman hanya sampai pada satu target, tidak masalah ya, karena ini sudah bagian dari aturan main. Mungkin satu transaksi kita batasi sekian ya. Tetapi tentu bagi teman-teman yang punya tantangan dengan tetap memperhatikan sisi teknikal, belum ada tanda pembalikan, momentum masih kuat, tentu kita bisa sedikit menahan untuk maksimumnya ya. Bagi yang masih setia dengan targetnya, di target yang pertama, tentu target pertama sudah lebih dari cukup juga. Euro kita bisa mendapatkan posisi maksimumnya hanya dengan satu posisi ya. Sementara posisi berikutnya tentunya kita melihat dari kekuatan bullish yang ditolak oleh bearish ya. Kekuatan bullish yang mulai berhenti ya. Sekalipun masih ada momentum tetapi tidak dilanjutkan lagi, tidak ada kekuatan lagi dari bullish ya. Terbukti dari sumbu yang ada di sana. Naik kemudian ditolak kembali oleh bearish, dan yang kedua mencoba kembali menembus level tertingginya namun gagal. Sehingga tentu dari 2 bahkan 3 candle merah ini mengindikasikan konfirmasi dia akan kembali bergerak turun. Dari situlah kita bisa menempatkan kembali untuk posisi sellnya bagi teman-teman yang suka tantangan berikutnya. Bagi yang sudah puas dengan target pencapaian pertama, tentu ini sudah lebih dari cukup. Kita masuk ke pound sterling. Pound sterling kita perkirakan
Yang pertama berada di area uji bearishnya, kita perkirakan akan memantul kembali ke atas, dan di atas juga kita uji di area ujinya, yakni di target 1 dan target yang kedua. Target 1 kita perhatikan kalau ada tanda pembalikan bisa jadi itu adalah titik baliknya, atau bahkan mungkin di target yang kedua di situ ada banyak penolakan. Kalau di area itu ternyata tidak mampu ditembus lebih signifikan dan ada tanda pembalikan, bisa jadi akan berbalik atau koreksi. Nah, kalau kita lihat dari real time-nya atau real marketnya, ketika kecenderungan masih akan bergerak naik, kita menempatkan posisi buy dulu ya. Buy-nya kita tempatkan di 1.2887 dengan target pertama di 1.29223. Target yang kedua di 1.29611. Dan kebetulan sekali juga untuk posisi buy ini sudah tersentuh dan sampailah pada satu target saja. Berada di area target dan berada di resisten terdekat, tentunya juga harus berhati-hati. Bagi teman-teman yang cukup dengan satu target bisa close di sana tentunya. Bagi mereka yang menyukai tantangan, sekalipun ada momentum bullish, tetap pertimbangkan dari sisi resisten. Tentu lebih aman kita ambil dulu, baru berikutnya nanti kita lihat apakah akan break atau bahkan akan berbalik lagi. Di area uji bearish kita jadikan sebagai dasar untuk menguji kekuatan bearish ya. Jika ini dilewati, maka kemungkinan besar akan terus bergerak turun. Terbukti ketika dia break di sana, kemungkinan yang ada atau bahkan selanjutnya masih bergerak cukup dalam, bahkan sampai pada target yang kedua. Dengan demikian di pound sterling bahkan kita dapat dua arah yang maksimal ya, sangat maksimal. Kita lihat di Bitcoin satu hari kemarin, apakah ada potensi yang bisa kita dapatkan dari analisa yang ada. Di Bitcoin kita perkirakan masih akan merangsek ke bawah dengan simulasinya turun, naik, kemudian turun lagi, akan koreksi sampai di area resisten akan kembali turun. Ya, ini simulasi pertama. Kemudian karena arahnya ini akan turun ya, maka kita menempatkan posisi sell di 77587.70 dengan target pertama di 7640.80 dan target yang kedua 75213.90. Sekalipun pada akhirnya naik, kita masih dapat dua target sekaligus. Dalam satu candle ini sudah langsung tercapai dua target. Maka dengan demikian di pound sterling dan Bitcoin ini kita juga mendapatkan maksimumnya ya. Kalau kita simpulkan, maka gold kita dapat, Bitcoin kita maksimum, pound sterling maksimum, dan euro kita juga dapat potensinya. Selanjutnya kita akan menganalisa lagi untuk satu hari ke depan. Kita mulai dulu dari XAU/USD ya. Kita lihat di emas hari ini apakah masih akan berpeluang turun atau akan kembali bergerak naik. Kita lihat dari historinya satu hari kemarin didominasi sedikit oleh bearish yang pada akhirnya juga kembali. Sebenarnya ini kekuatannya hampir seimbang ya. Kalau kita lihat dari satu hari kemarin didominasi oleh bearish, berada di area support terhenti kemudian terkoreksi ya. Dari daily kita amati ada penurunan kekuatan dari bearish, ada penurunan kekuatan bearish, kemudian ada sedikit lompatan dan ada rejeksi ya. Maka kemungkinan hari ini masih akan kembali bergerak naik. Kita coba lihat di time frame H4 dulu untuk mencari petunjuk. Di H4 sudah terkonfirmasi hijau sudah cukup signifikan.
maka hari ini atau di pagi ini berpeluang akan kembali bergerak naik ya. Kita coba lihat parameternya ketika naik. Di sana ada rejeksi, kemudian kita ukur lagi. Untuk 1 hari kemarin kita perkirakan di sana ya, untuk 1 hari ini kita menggunakan parameter yang 1 hari kemarin, sehingga kemungkinan nanti kalau bergerak naik bisa sampai di area supportnya di sana. Kemudian untuk area uji ya, untuk area uji bullish pertama kita nanti menggunakan area warna oranye di sana ya. Karena cukup panjang, cukup jauh, kita tentunya nanti bisa memanfaatkan ya posisi sebelum mencapai area ujinya. Kita ambil yang terdekat dulu 1 hari kemarin, kita ambil 1 hari kemarin dengan menempatkan area uji retrace-nya. Kita tandai dulu dengan warna yang berbeda, kemudian kita nanti memanfaatkan peluang terdekatnya di sana ya. Kita manfaatkan peluangnya sampai di area resisten masih sangat potensial, sekalipun kelihatan pendek masih cukup potensial untuk kita taking profit di sana ya. Kita menempatkan posisi buy-nya di 3012. Oke, buy-nya kita tempatkan di 3012.87. Kemudian targetnya di mana kira-kira ya? Kita ukur dari titik runningnya apakah potensial. Oke, cukup jauh memang, tetapi potensi masih sangat besar ya. Kita tempatkan untuk area targetnya ya, cukup di 8 poin. Oke, 8 poin lebih sedikit, mengikuti dari range yang ada. Target buy-nya yang pertama kita tempatkan di 3020.97. Kemudian target yang kedua kita menempatkan di kisaran Oke, kita menempatkan untuk target selanjutnya berada di 3029. Target di 3029.25 ya, sekitar 8 poin ya. Naik 1 poin dibanding kondisi normal ya, karena kondisi range-nya juga di atas rata-rata, kita menempatkan target juga lebih dari kondisi biasanya. Sementara untuk area jenuh beli ya, maksimum kita perkirakan tadi berada di sini ya, di 3075 untuk area jenuhnya. Ya, mungkin sebelum ke sana kita nanti akan menguji dulu di area di sini dulu. Ya, yang paling dekat kita tempatkan di sini untuk area jenuh belinya. Oke, area jenuh beli kita tempatkan di 3056 ya. Area jenuh beli kita tempatkan di 3056. 3056 poin sekian ya. Silakan nanti diuji di area ini ya, karena banyak sentuhan, maka saya gunakan ini sementara untuk menjadi target atau area jenuhnya, sehingga simulasinya, karena di awal akan bergerak naik, kita akan simulasikan dulu
Oke, ini adalah pergerakan awalnya. Kita bisa taruh di sini atau di bawahnya, kemudian taruh di pergerakan turun, kemudian naik lagi, kemudian turun lebih rendah sedikit, setelahnya naik, bergerak naik. Bergerak naik nanti kita uji di area ujinya ya, warna hijau ini juga menjadi bagian dari area uji, maka kita tandai dengan area uji bullish. Area uji bullish. Ya, tidak mampu ditutup lebih tinggi, maka akan kembali bergerak turun. Ya, akan kembali bergerak turun. Kemudian kita uji lagi di area supportnya ya. Kalau nanti mampu menembus akan kembali lanjut, kalau tidak akan memantul kembali. Ya, kira-kira seperti ini simulasinya. Nanti kita uji di sana berada di area supportnya, memantul seperti ini ya. Jika ternyata berada di area uji bullish warna kuning ini dilewati, ditembus dengan signifikan, maka kemungkinan akan bergerak naik mendekati area jenuhnya. Kemudian kita menempatkan potensi yang berada di area turunnya. Tadi kita taruh di sini ya, area uji bullish. Jadi kita manfaatkan peluang keduanya ya. Karena dua-duanya punya peluang yang sama, tinggal setup kita seperti apa. Oke, untuk area selnya ya, kita menempatkan area sell berada di kisaran agak menjauh dari titik runningnya ya. Kita tempatkan di sana di 2993. Sell kita tempatkan di 2993.16. Oke, kita bisa menunggu nanti hingga warna merah terpenuhi dengan kekuatan signifikan ya. Kita bisa turunkan di bawah sedikit atau di area 2993 juga boleh ya. Kita menempatkan di 2992 ini juga boleh ya. Masih cukup dekat ya. Intinya kita bisa menunggu konfirmasi ya, atau kita perkirakan dari awal dengan menggunakan pending juga boleh. Kemudian untuk sell ini kita targetkan di 2983 ya, di ujung sumbunya di sini. Ya, 2983 poin sekian. Sementara untuk nanti yang kedua kita tempatkan di kira-kira 2975 ya. Oke, untuk target yang pertama kita menempatkan di 2983.76. Kemudian yang kedua kita tempatkan di 2975.74 ya. Target yang kedua berada di 2975.74. Perhatikan juga nanti secara teknis dari candle yang terbentuk, apakah nanti ada petunjuk pembalikan, ada petunjuk rejeksi, loss momentum dan sebagainya, tentunya untuk mengukur kekuatan pembalikannya ya. Bisa jadi nanti bergerak turun, kemudian setelah itu ada rejeksi ya. Tentunya kita akan lihat nanti seberapa berpengaruhnya. Berada di area support, perhatikan di area support yang kita tandai warna kuning ini untuk menguji berikutnya kekuatan bearish. Jadi kekuatan bearish nanti kita uji, selain kita menguji menggunakan area terdekatnya ya, yaitu berada di area target pertama dan kedua, kita juga menggunakan nanti support warna kuning di sana. Oke, ini untuk di XAU ya, mudah-mudahan nanti teman-teman juga bisa mendapatkan potensi dan peluangnya ya. Kemungkinan hari ini masih akan bergerak naik. Tentu sekali lagi perhatikan area ujinya, perhatikan
Jika nanti terpenuhi untuk melewati, maka kemungkinan akan naik, dan jika tidak terpenuhi akan kembali memantul ke bawah, sehingga dua-duanya kita bisa set up untuk menempatkan posisi. Kemudian untuk area jenuh jual kira-kira sampai di mana ya? Area jenuh jual kita hitung dulu dengan tetap memperhatikan dari historinya. Satu hari kemarin kalau kita lihat di satu hari kemarin cukup panjang, kemudian dari kecenderungan yang ada untuk bergerak sampai di situ terlalu jauh, sehingga kita menempatkan untuk area ujinya cukup berada di sini dulu ya. Kita perkirakan untuk maksimum jual berada di 2940. Area jenuh jual berada di 2940. 2940 ya. Nanti setelah ini dilewati barulah kita masuk ke area yang kita tadi lihat. Kira-kira potensinya di situ ada penolakan-penolakan yang banyak sekali ya. Kira-kira di 2924 itu ya. Namun sebelum sampai ke sana kita uji dulu di 2940. Oke, untuk XAU, untuk emas silahkan nanti disesuaikan dengan style juga, dengan aturan main yang sudah dibuat masing-masing. Kita perkirakan ini sebagai gambaran ya, tentunya menjadi bahan untuk melakukan analisa berikutnya. Untuk selanjutnya di pair lain nanti kita akan sampaikan secara terpisah, mudah-mudahan bisa diikuti dengan baik. Terima kasih. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.